Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fadli selaku tutor dan teman-teman Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aili Ramadhania. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan gagasan atau topik yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap kemampuan belajar dan bersosialisasi. Awal mula teridentifikasi virus COVID-19. Saat ini, negara-negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan menyebarnya wabah penyakit bernama COVID-19 yang mulai berkembang di Wuhan, salah satu kota di negara Cina. World Health Organization atau WHO menyatakan wabah penyebaran virus ini sebagai pandemi dunia saat ini. Hal ini juga dialami negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang terpapar COVID-19. Kegiatan yang bersifat kerumunan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu hingga waktu yang belum diketahui. Dan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka atau offline dihentikan ataupun diistirahatkan untuk sementara waktu, termasuk kegiatan dalam dunia pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Hal ini mengapa siswa dan mahasiswa harus terus melaksanakan pendidikan walau dalam keadaan apapun termasuk pandemi saat ini. Siswa, terutama para mahasiswa, harus tetap melaksanakan pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring, meskipun tidak dilakukan tatap muka secara langsung. Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Meskipun belum ada penelitian resmi yang menyatakan seberapa besar efektivitas pembelajaran sistem daring ini dibandingkan dengan pembelajaran secara manual, namun melihat realitas saat ini, banyak dari kaum pelajar dan mahasiswa yang mengeluhkan pembelajaran secara langsung atau face-to-face seperti biasanya. Tidak begitu terlihat, namun pada kenyataannya, fenomena ini semakin lama menimbulkan berbagai dampak. Ketidaksiapan diri memaksa siswa dan mahasiswa untuk mau tidak mau mengikutinya. Hal ini mengharuskan siswa dan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah. Jika selama ini siswa dan mahasiswa terbiasa bersosialisasi dengan teman di sekolah dan kampus, namun saat pandemi mereka diharuskan untuk tinggal di rumah sehingga hal itu menjadi terbatasi. Akhirnya, mahasiswa kebingungan mencari kegiatan yang dilakukan di rumah. Sulitnya pembelajaran melalui daring. Kekurangan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem daring diantaranya terdapat kendala pada jaringan internet yang tidak stabil, membutuhkan biaya waktu untuk membeli paket internet, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat dalam waktu, sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam tenaga, waktu, dan biaya. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagi siswa SMA atau SMK dan mahasiswa yang baru lulus akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perekonomian di Indonesia yang menurun tajam. Pertama, memperbanyak komunikasi dengan teman atau komunitas profesi guna membangun jejaring atau komunitas yang dapat menambah ilmu, wawasan, serta informasi yang bermanfaat seperti info lowongan pekerjaan, seminar, dan lokakarya. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin. Mendalami ilmu yang telah diperoleh selama ini akan sangat bermanfaat di masa depan. Yang ketiga, mencari kesibukan yang bermanfaat. Contohnya, seperti berolahraga, menulis, turut serta dalam kegiatan amal, dan proaktif untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang terakhir, menciptakan pekerjaan sesuai dengan hobi dan keahlian.
Belajar untuk berwirausaha dapat dilakukan kapanpun. Mulailah untuk menciptakan pekerjaan sesuai dengan hobi yang dapat menghasilkan uang. Misalnya, yang punya hobi membuat kue dapat menjual hasilnya tersebut. Yang hobinya memancing dapat menjual hasil tangkapannya di pasar, dan masih banyak lagi. Demikian gagasan ini saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.